Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sokocu Channel. Tepat pada session kali ini kita akan meng-share khususnya pada pengguna laptop Lenovo Legion yang khususnya seperti laptop saya Lenovo Legion Y520. Selamat datang kembali di Sokocu Channel. Hehehe. Jangan lupa subscribe ya. Pada kali ini kita akan meng-share bagaimana caranya untuk menambahkan SSD pada laptop kita. SSD itu berpengaruh terhadap kelemotan laptop kita. Meskipun RAM kita gede 32 GB akan tetapi hanya menggunakan hard disk biasa, maka tetap saja membuka Windows, jendela Windows akan lama. Oleh karena itu daripada pusing-pusing, langsung aja upgrade SSD. Kebetulan di laptop Y520 ini di slot SSD-nya itu kita support dua tipe SSD, yakni satu slot SSD tipe M2 dan satu slot lagi tipe NVMe. Nah, apa sih bedanya M2 sama NVMe? Yang jelas NVMe itu adalah teknologi SSD terbaru. Kecepatannya lebih cepat dibandingkan M2. Nah, pada kali ini saya telah membeli salah satu SSD di online shop di Shopee ya, dengan merek SSD-nya itu Samsung Evo 970 Pro, sebesar 250 GB sih. Harganya ini saya dapat di kisaran 990.000. Berarti ini garansinya distributor ya, ingat. Ada juga yang garansi distributor, ada yang garansinya dari si Samsungnya asli resmi gitu kan. Sebenarnya sih tidak ada perbedaan, hanya saja di perbedaan di garansinya saja. Saya melihat tadi di Shopee ada yang paling murah itu Samsung Evo 970 Pro ini sebesar seharga 970.000. Namun gara-gara tokonya lama respon chatnya, makanya saya beli di toko yang satunya lagi dengan harga 990. Jangan pakai lama, langsung aja kita bongkar. Saya bongkar dulu ya, bentar. Ini juga nggak tahu nih, saya belum buka apakah ini benar apa bohong ya. Bismillah aja. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga benar nih. Kita unboxing saja. Hati-hati jangan sampai kena rusak. Juga unboxingnya tebal juga dia, apa nggak kelatipannya ya. Ngemasnya dia apa? Dia ngemas si barangnya juga ya lumayan inilah, lumayan apik. Bentar, saya unboxing dulu. Saya unboxing dulu. Bentar. Ini sih bentuknya kayak kotak-kotak gitu ya, cuman takutnya ini apa teh kotak. Aduh ya ampun, 1 juta dong bro ini beli. Ya alhamdulillah ternyata benar dusnya SSD Samsung ya, dusnya bener nih, Samsung 970 Evo dusnya ya. Cuman kita nggak tahu nih, ini bener apa enggak, soalnya kan belum buka isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek isinya. Oh, masih disegel, ada serial numbernya nih. Kita langsung unboxing aja. Ini SSD mahal ya daripada RAM. Kukunya nggak ada lagi. Ya ampun. Langsung aja dah bagiannya. Susah bukannya.
Oke. Wah, beneran ternyata. Tidak dibohongi kita guys, beneran SSD Samsung 970 Pro. Oke. Bagaimana langkah selanjutnya apabila kita sudah punya SSD-nya? Langkah pertama kita akan memasang dulu ya. Siapkan tool obeng ukuran berapa nih? Obeng plus ukuran 3, mm ya, atau juga obeng min ukuran 1,6 mm, 2, mm juga bisa sih. Cuman saya sarankan ini pakai obeng plus ukuran 3,0 mm atau obeng min ukuran 1,6 mm ya. Nih. Langsung aja kita bongkar ya, kita bongkar nih si laptopnya. Yo, check it out. Oke, pada kali ini tahap selanjutnya adalah untuk membongkar casing dan menempelkan SSD ini di laptop Lenovo Legion Y520 ini. Langsung saja kita bongkar ya dan pasang. Pertama kita buka dulu. Kita membutuhkan apa? Seperti yang saya bilang tadi, kita membutuhkan obeng plus ukuran 3 mm ya, bukan 1 tapi 3.0. Obeng 0 katanya sebutannya, obeng plus 0. Kita buka ini bautnya. Kebetulan baut di laptop saya ini tidak lengkap ya. Nah, kenapa saya bilang harus membutuhkan obeng min ukuran 1,6, karena gimana ya, ada beberapa baut yang udah aus, jadi nggak bisa dibuka kalau pakai obeng. Kalau pakai obeng plus, kalau pakai obeng negatif itu bisa. Nih, udah kebuka. Baru aja dibersihin kemarin. Sekarang udah kotor lagi. Kita lanjut ya. Udah dibuka ini. Kondisi laptop udah dibuka ya. Nah, di mana letak si SSD-nya itu? Letak SSD itu ada di sini. Nah, ini buat SSD M2. Nah, sekarang kita buka si SSD-nya ya, yang dari toko. Banyak orang di sini penting dengerin di sini. Banyak orang yang SSD-nya dipasang pakai heatsink yang tidak standar. Nah, sebagaimana yang saya baca dalam literatur penelitian, ketika sebuah SSD dipasang heatsink, itu akan mengurangi performa si SSD tersebut. Maka tidak akan sampai batas maksimum. Nah, SSD akan aman ketika masih di bawah 80 derajat. Sehingga apabila SSD kalian panasnya itu sampai 40 derajat atau 50 bahkan, itu biarin aja. Emang dia bekerja di suhu sekian. Jangan takut rusak. Intinya jangan pakai heatsink. Heatsink itu akan merusak performanya. Di sini dia tidak dikasih baut ya. Apa ada? Coba cek dulu ya di bawahnya. Apakah dikasih baut atau enggak? Belum ngecek. Dia nggak dikasih baut guys. Nggak ada bautnya. Baut-bautannya pakai apa nih? Dia nggak ada bautnya ternyata guys. Bautnya pakai apa kita nanti kalau mau pasang ini? Kita cek dulu kah, apakah bautnya udah ada apa gimana. Kita kan pasangnya begini nih guys. Nah, pasangnya di sini nih. Sini.
dimasukin baut, tapi bautnya yang mana nih? Nah, setelah ini kita masuk ke mana guys? Di sini kita masuk ke tempat BIOS. Tempat BIOS ya. Oke, kita langsung aja ke menu BIOSnya. BIOSnya itu apa ya di sini tuh? Kita masuk ke menu BIOS guys. F2 kalau nggak salah, FN F2. Kalau di Lenovo FN F2 kalau nggak salah sih. Nah benar. Kita masuk ke menu BIOS. Cek harddisknya apa udah terpasang belum. Lihat nih harddisknya. Tadi kan di FN F2 ya. Pokoknya setiap laptop itu beda-beda dia masuk ke BIOSnya. Kalau di Lenovo Legion nih kebetulan FN plus F2 ya. Cek nih harddisknya udah kebaca belum? Ternyata udah nih di harddisk 2. Di harddisk 2 ya, Samsung SSD 970 Evo Plus 250 GB ya. Yang harddisk pertamanya ya harddisk apa tuh nggak tahu apa ya, pokoknya dia 1 tera lah. Ternyata udah kebaca guys. Nah, sekarang kita masuk ke menu cloning OS guys. Habis ini langsung aja di exit and save ya. Oke. Biarin dia booting pakai harddisk dulu. Kita mau ke menu Windows-nya dulu. Nah, mau ke menu Windows-nya. Nah, habis ini kita lanjut langsung di bagian cloning-nya aja guys ya. Oke guys, kita saat ini akan memulai cloning harddisk dari harddisk lama ke SSD baru. Kita langsung saja ke programnya ya. Namanya programnya ini Macrinus apa ya? Bentar, namanya itu Macrium Reflect. Macrium Reflect guys ya, seperti yang kita lihat di sini Macrium Reflect. Sebentar. Ini apa sih? Nggak usah. Oke, tunggu. Oke, langsung saja ya. Lihat nih di sini Macriumnya. Sudah terlihat kan? Sebentar, saya perjelas dulu. Softwarenya ini terlalu besar. Oke, seperti yang kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 buah partisi di harddisk lama. Cuman yang akan kita copy ini nggak semuanya guys. Kita akan copy ini yang pertama nih ya. Coba clone disk semuanya dulu dah ya, semuanya dulu. Kita clone disk. Pilih harddisk yang mana. Ke delete existing partition, delete juga, dan yang di sini ya, yang di Evo tadi saya udah ya eksekusi, cuman saya cancel, makanya ada sisa-sisa partisi. Ini partisinya totalnya dari yang kita beli 250 GB ternyata cuman ada 232,89 GB ya. Nah, kita kalau clone semua nih, di copy, next, dia penuh katanya, not a convenient space. Nah, tidak bisa di copy semua katanya. Oleh karena itu, si C-nya dia otomatis masuk karena dia masih berapa? 230 ya, 230. Sementara kita sisa 2 GB lagi, guys. Nah, oleh karena itu yang bisa masuk lagi yang mana? Ini berarti nggak bisa masuk deh. Emang kita nggak usah backup. Yang bisa masuk yang ini. Coba cek, dimasukin dulu ke sini. Yang ini.
clone partition, maximum size biar besar. Total berapa sih? Ini kan 230 ditambah 230, sisa berapa mega? Sorry, tar dulu, cek dulu. 230 giga, 30 giga kan? Ininya bisa 2 giga lagi. 2 giga kan? 2 giga itu 500 tambah ini 700. Harusnya bisa dong. Tar dulu. PR kita harus masukin ini ke bawah nih guys. Kok nggak bawa? Oh, bisa ini. Bentar dulu. Select different target. Undo dulu ya. Kita undo. Ini hapus aja nih. Kita masukin ini. Oh, langsung 200 ya ini. Ini nggak bisa. Undo lagi. Berarti kita masukin ini guys. 1. Sisa segini 23, masih 23. Ini 2 masukin. Yang ini win rate-nya masukin nih. Nah, yang Windows-nya terakhir guys. Alhamdulillah, ternyata kita nggak bisa masukin otomatis guys. Meskipun di logika kita bisa masuk ini total. Yang penting itu apa coba? WinDriver, file system, Windows CC-nya. Nah, kalau kita otomatis diklik, dia nggak akan masuk semua guys. Kita harus memanage size. Nih seperti yang saya lihat, saya masang aplikasi dan game di C sehingga C-nya penuh. Padahal Windows 10 itu cuman butuh 1 gigaan guys. Tapi ini saya coba lihat C-nya sampai 230 giga. Di dalamnya itu ada GTA 5, ada software VMware dan kerjaan lainnya gitu kan. Contoh nih nanti yang di C itu khusus game yang sering dimainin sama aplikasi yang sering dipakai. Ingat, aplikasi dan game yang jarang dimainin di D aja, di hard disk aja. Apa? Sebentar. Nah, selanjutnya ini masih kelihatan ya. Oke. Oh, udah nggak kelihatan ya. Sorry, ternyata nggak kelihatan. Maaf. Bentar. Saya pindahin dulu. Kelihatan kan? Nah, yang ininya nih guys, maksud aku. Nah, yang ini dipindahinnya di drag satu-satu. File system dulu. Terus ini noun-nya, baru yang 5 nih primary kan, NTFS primary, baru yang C terakhir. Nah, kalau kita otomatis di copy tadi di bacaan copy, susunannya dia otomatis yang di Windows dulu. Nah, ketika kita mau masukin ini nggak bisa, udah. Makanya si Windowsnya dipasang di akhir. Yang D nggak usah di copy, soalnya emang dia mau aku simpen di hard disk ya. Nah, ketika data-data penting primary sama ini apa sistem filenya kali ya, ini udah tercopy, udah aman kita. Kita tinggal cloning partition dulu, coba dulu maximum size udah. Oh, dari sekian udah maximum size di oke, langsung aja di next guys. Nggak pakai lama, di next. Bismillah. Finish. Nah. Oke. Nah, dia lagi ngeran ya. Udah, tunggu aja kalau udah kayak gini. Ini lama banget. Tadi saya udah coba dan ternyata saya lupa satu partisi, makanya saya hapus lagi format. Itu cara ngeformatnya apa ya, gini loh. Aku agak kaget tadi ketika aku cancel, ada bacaan corrupted hard disk yang saya mau baru beli korup guys. Nah, oleh karena itu, bentar dulu, ini kenapa nih OBS? Nih, lemot nih laptop saya, ngeheng bentar. Jadi
Masih nyala nggak ya? Ntar dulu. Oh, masih nyala ya. Alhamdulillah. Jadi begini loh guys. Jadi sampai mana? Nah, ketika kita gagal mau nge-cancel progress ini, dia kita cancel. Tadi saya udah 9% saya cancel karena ada partisi yang kelewat. Itu ada bacaan hard disk korup. Saya kan kaget, baru beli 1 juta SSD mahal terbagus, tiba-tiba korup. Saya kan agak bengong tadi kan. Nah, oleh karena itu saya klik si SSD-nya nggak bisa, bacaannya unknown hard disk corrupted file. Aduh, di situ saya deg-degan banget dan tanpa logika kan, tanpa mikir panjang karena pengalaman seperti ini saya pernah alami. Langsung aja saya format, pakai kita klik menu, terus si SSD-nya kita klik kanan format, udah dia ngehapus. Tapi ternyata sistem partisinya masih ada, kebaca di software apa ini Macrium ini, kebaca yang tadi saya bilang tuh pas di software yang ini nih, lihat nih, pas di sini kebaca dia. Nah, lihat mana sih, sorry nah di sininya, oh nggak bisa ya, lagi nggak ini. Udah biarin aja berarti. Intinya tuh kebaca tadi tuh. Kebaca. Ini lagi proses dah, jangan diganggu, udah biarin. Intinya itu tadi masih kelihat di Windows-nya itu kan. Yang kata aku bilang, lah kok SSD baru tapi kok partisinya udah ada. Nah, aku jelasin bahwa itu tadi aku udah ngeksekusi tapi di cancel dan udah di format, ternyata partisinya masih ada. Ya, tadi sih diklik partisinya bisa dihapus pakai software ini. Setelah kosong partisi, baru kita masukin drag satu-satu, yang terakhir Windows-nya masukin, baru eksekusi. Nah, udah gitu. Si sistem file primary, sistem kecil sama OS di akhir udah ke bawah, 4 file itu wajib. Udah kita eksekusi, udah tunggu kayak gini. Dijamin aman. Yang file kalian tuh file data kerjaan, semuanya nggak usah di backup, itu biarin di hard disk aja. Udah, ini agak lama, ini bisa sejam setengah jam lah, lupa aku berapa jam tadi, setengah jam belum beres, baru 9%. Kayaknya ini sejam 2 jam deh, ntar akan saya percepat deh. Intinya guys, setelah cara cloning ini beres, nanti kita akan ngebooting pakai OS yang dari SSD. Setelah login beres, kita akan ngehapus partisi yang di hard disk lama. Begitu. Nah, kebanyakan orang nih setelah cloning yang lamanya itu nggak dihapus. Begitu. Harusnya dihapus, terus kemudian di merge gitu kan, biar partisi hard disk cuma satu, nggak banyak-banyak. Ngapain banyak-banyak kan? Habis itu baru deh di reboot lagi, udah beres. Nah, kita tonton aja contohnya ya. Simak terus di sini. Terus ini saya akan percepat. Nah, pindahin Samsungnya ke atas ya, biar nanti ngebootingnya dari Samsung. Ini itu doang sih. RD1, RS2 bootingnya dari Samsung ya. Save. Yes. Nah, sekarang ini laptop kita udah bootingnya dari Samsung. Kita coba gimana cepat booting dari SSD. Iya, untuk tahap terakhir kita tinggal ngapus si disk lama, di format. Ini partisinya doang ya. Masuk ke clean and format hard disk partition. Net disk management lah ya, atau disk partition lah ini. Nah, seperti ini. Habis ini kita tahu tadi Windows-nya yang C kan. Disk 1, disk 3, disk 5, disk 1. Oh, ini nih kelihatan dari sini. Nah, ini kan yang baru nih 200. Nah, ini yang 1 tera. Ini kita hapus
Ini kita ini jangan, ini di nggak bisa, ini di format delete volume. Kaget gua, bener kan? Delete volume di ini jadi ya, si C nya malah di satu sekarang. Ini udah, yang ini nih bisa nggak sih? Nggak bisa ya. Properties. Oke, unlocated hati. Extend, yang ini extend, ini nggak usah. Ini nggak bisa ya, biar kosong itu. Nggak bisa multi system. Ini yang 260 MB, mungkin yang bawah kali. Oh iya benar. Ya udah, ini kita alokasiin ke sini di extend ya. Ini yang D-nya yang tadi, yang data-data kita langsung extend aja, extend next.